Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Materi Kesmas, di mana pada part ini kita akan membahas tentang edukasi Kesmas part 2, di mana pembahasannya mengenai materi stunting. Jadi karena stunting ini masih menjadi hits, ini viral banget di dunia kesehatan, mari kita pelajari bersama, apalagi teman-teman yang baru dengar nih apa itu stunting. Dan bagi yang sudah tahu, mudah-mudahan pemahaman teman-teman terkait dengan stunting ini semakin lebih paham lagi ya, supaya bisa mengedukasi masyarakat, supaya bisa melakukan pencegahan sedini mungkin. Sebelum kita mulai, kita alangkah lebih baiknya berdoa dulu, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi tentunya, dan umumnya bagi semua orang yang mampir ke dalam channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik teman-teman, seperti yang sudah kita tahu bahwa stunting ini merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita. Nah, di mana ini terjadi pada bayi di bawah 5 tahun. Nah, akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak tersebut memang ciri fisiknya itu terlalu pendek pada usianya. Kekurangan gizi ini terjadi sejak bayi dalam kandungan pada masa awal setelah bayi lahir, akan tetapi kondisi stunting baru tampak pada bayi berusia 2 tahun. Jadi seperti ini teman-teman, kenapa pada ibu hamil itu harus diperhatikan asupan gizinya, asupan akses sanitasinya, pelayanan medisnya, karena memang resiko stunting ini terjadi pada usia dalam kandungan. Nah, di Indonesia sekitar 37 nih, hampir 9 juta anak balita mengalami stunting. Ini berdasarkan riset daripada riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2013, di mana Indonesia ini merupakan kelima prevalensi yang terbesar gitu ya. Nah, balita atau batuta, bayi di bawah usia 2 tahun mengalami stunting akan memiliki tingkat kecerdasan yang tidak maksimal. Nah, ini yang merugikan kita semua ya. Anak-anak di mana menjadi generasi emas ini kecerdasannya tidak maksimal, sehingga pada akhirnya secara luas stunting ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, penyebaran ketimpangan, dan memang harapan untuk menjadi negara yang maju ini juga akan terhambat dengan adanya generasi-generasi yang memang mengalami stunting. Nah, apa sih penyebab stunting ini? Nah, stunting ini disebabkan oleh faktor multidimensi yang tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk saja gitu ya pada ibu hamil ataupun anak balita. Namun, intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi stunting ini dilakukan pada 1000 hari pertama kehidupan. 1000 HPK ya yang biasa kita kenal pada anak balita. Nah, apa saja sih yang menjadi faktor penyebab stunting ini dapat digambarkan melalui yang pertama, praktek pengasuhan yang kurang baik. Seperti apakah itu? Nah, termasuk dalamnya adalah pengetahuan si ibu hamil ini. Jadi mohon maaf, ketika ibu hamil sedang hamil, makanannya juga tidak diperhatikan, asupan gizinya sangat kurang. Terus ketika ibu melahirkan, memberikan MPASI tidak pada waktunya, memberikan MPASI dengan kecukupan nutrisi yang kurang gitu ya. Dan itu tidak juga misalkan disokong dengan ASI, serta yang dapat ASI tersebut kan bagus untuk membentuk daya tahan tubuh. Nah, sehingga apabila hal-hal tersebut kurang, itu menyebabkan sistem imunologis anak terhadap makanan ataupun minuman. Dan yang kedua, ini juga menjadi trending sekali, masih terbatasnya layanan kesehatan, termasuk layanan ANC, antenatal care, pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan, postnatal care, dan pembelajaran ini yang berkualitas. Dan ini peran posyandu juga sangat penting untuk menurunkan angka yang tadinya tinggi menjadi rendah ya. Jadi yang menurunkan angka stunting yang tinggi untuk menjadi rendah ini peran posyandu juga sangat penting, yang tadinya dengan keterkaitan
edukasi terhadap ibu hamil dan ibu yang sudah melahirkan. Yang selanjutnya masih kurangnya akses rumah tangga atau keluarga ke makanan bergizi. Tentu ya nutrisi tadi. Yang selanjutnya adalah kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Dan sangat mengejutkan ternyata data yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa 1 dari 5 rumah tangga di Indonesia masih melakukan praktik BAB sembarangan di ruang terbuka tentunya. Serta 1 dari 3 rumah tangga belum memiliki akses air minum yang bersih. Jadi tentunya apabila hal ini terjadi, BAB sembarangan terbuka, akses sanitasi juga tidak baik, terus misalkan sarana air bersih juga tercemar daripada bakteri Escherichia coli sehingga eh, minuman atau air bersih yang dikonsumsi untuk keluarga tersebut, ibu hamil ataupun yang ada balitanya tersebut tidak baik sehingga menghambat proses pencernaan atau misalkan proses di dalam tubuh tentunya pada usus tersebut karena tadi ada bakteri Escherichia coli dan sehingga memang menjadi faktor terjadinya stunting yang ada pada keluarga tersebut. Yang selanjutnya ada beberapa intervensi utama ya. Di sini utama yang dimulai dari masa kehamilan ibu hingga melahirkan balita. Yang pertama tentunya dengan melakukan intervensi gizi spesifik untuk sasaran ibu hamil berupa makanan tambahan atau PMT di mana ibu hamil juga perlu diperhatikan untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis, mengatasi kekurangan zat besi dan pemberian asam folat ya tentunya, mengatasi kekurangan iodium, menanggulangi kecacingan pada ibu hamil serta melindungi ibu hamil dari berbagai penyakit, salah satunya adalah malaria. Intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 0 sampai dengan 6 bulan ya tentunya. Dengan intervensi ini dilakukan melalui beberapa kegiatan yang didorong inisiasi menyusui dini atau IMD, terutama melalui pemberian ASI, kolostrum, serta mendorong pemberian ASI eksklusif. Yang ketiga, intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan ada anak usia 7 sampai dengan 23 bulan dan bayi setelah usia 6 bulan didampingi dengan pemberian MPASI, penyediaan obat cacing, penyediaan suplemen zinc, melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan, memberikan perlindungan terhadap malaria, memberikan imunisasi lengkap, serta melakukan pencegahan dan pengobatan diare. Itu yang pertama juga ya. Nah, terkait dengan intervensi sensitif yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui kementerian atau lembaga terkait beberapa di antaranya adalah satu, menyediakan memastikan akses yang tadi ya, akses air bersih melalui beberapa program, salah satunya Pamsinmas, yaitu penyediaan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat yang tentunya ini juga sangat bergandengan ya, berkaitan penting dengan tadi penyediaan airnya ada gitu ya, disediakan oleh pemerintah, juga didukung dengan perubahan perilakunya melalui STBM. Melakukan fortifikasi bahan makanan seperti garam, terigu, dan minyak goreng umumnya dilakukan oleh Kementerian Pertanian, menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan keluarga berencana, menyediakan jaminan kesehatan nasional atau JKN, menyediakan jaminan persalinan jam persal, memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua, memberikan pendidikan usia dini atau PAUD universal, memberikan pendidikan gizi masyarakat, memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja, menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin tentunya dengan bantuan dari Kementerian Sosial, dan meningkatkan ketahanan pangan dan gizi melalui program ketahanan pangan dan gizi yang dilaksanakan pada lintas kementerian dan kelembagaan. Karena memang untuk stunting ini juga merupakan integrasi dari berbagai sektoral sehingga tidak bisa dilakukan oleh dinas terkait saja, salah satu dinas terkait saja, namun harus tadi multisektoral gitu ya. Nah, itu dia teman-teman, dan yang paling penting untuk teman-teman yang berada di puskesmas, puskesmas ini merupakan fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan tingkat pertama
promotif, dan preventif pada masyarakat, yang tentunya pelayanan pemeriksaan secara berkala terhadap ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Posyandu juga berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan balita yang tentunya untuk mencegah terjadinya stunting. Dan beberapa kegiatan yang harus dilakukan adalah imunisasi pada balita, pengukuran tinggi badan, dan penimbangan berat badan secara berkala. Nah, teman-teman, untuk sumber yang tadi kita bahas ini bisa teman-teman baca secara terperinci gitu ya pada buku yang sudah dikeluarkan oleh Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. Ini sangat seru sekali dan sangat mengedukasi sekali terkait teman-teman yang memang mau mempelajari tentang stunting, khususnya data-data juga sudah tercantum pada e-book ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.